Masih banyak WNI di luar sana yang terperangkap janji. Kami meminta pemerintah untuk membuat sistem perlindungan yang nyata, bukan hanya janji. Jika tidak, akan lebih banyak soleh-soleh lain yang pulang tanpa suara. Karena kita sering lupa bahwa korban tidak selalu tahu bahwa mereka korban. Mereka hanya tahu mereka butuh hidup. Di balik kediaman Presiden Republik Indonesia, suasana ruang rapat darurat terbungkus kabut malam. Hanya lampu temaram yang menyinari ruangan kedap suara itu. Presiden Prabowo dengan wajah keras dan mata yang menyala menatap tajam kepada 5 pria berseragam hitam. Operasi ini tidak pernah terjadi. Kalian takkan tercatat dalam sejarah. Tapi jika gagal, nama kalian hanya akan hidup di batu nisan. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk subscribe channel Pop Kisah. Dengan subscribe, kamu bisa terus mendapatkan cerita-cerita dramatis, menegangkan, dan penuh misteri lainnya. Klik tombol subscribe sekarang dan dukung kami untuk terus menyajikan kisah-kisah terbaik. Nama kalian hanya akan hidup di batu nisan, ucap Prabowo dengan suara berat penuh tekanan. Ada warga kita yang sedang dikuliti hidup-hidup di sebuah rumah sakit bawah tanah di Phnom Penh. Mereka, anak-anak bangsa, sedang dijual ginjalnya. Kita ambil mereka pulang. Letkol Reza, pemimpin tim Kopassus Bravo 90, hanya mengangguk. Perintah diterima, Pak? Reza bukan prajurit biasa. Ia telah kehilangan adik perempuannya yang dulu berangkat jadi TKW ke Malaysia. Dan sejak itu, ia bersumpah tak akan pernah membiarkan ada TKI lain yang diperlakukan seperti binatang. Empat orang lainnya, Dimas, ahli senjata, Guntur, pakar logistik dan ledakan, Rangga, sniper jarak jauh, dan Haris, dokter militer, telah melalui neraka bersama Reza. Tapi, kali ini mereka tahu, yang akan mereka hadapi bukan sekadar musuh bersenjata. Ini dunia hitam perdagangan organ manusia. Dunia yang tak mengenal belas kasihan. Mereka menyusup melalui jalur air, memanfaatkan kegelapan malam Sungai Mekong. Speedboat bermesin senyap membawa mereka ke dermaga kecil yang tak tercatat di peta resmi. Dari sana, mereka menyamar sebagai pekerja tambang ilegal dan bergerak ke zona target, sebuah bekas rumah sakit jiwa yang kini menjadi markas rahasia sindikat penjualan organ. Menurut Intel, lebih dari 30 WNI, sebagian besar TKI ilegal, ditangkap, dikurung, dan dioperasi secara brutal. Mereka tidak dibius, ginjal diambil hidup-hidup, sebagian bahkan tidak berhasil keluar hidup dari meja operasi. Reza merasakan amarah menggerogoti dadanya tiap kali ia membaca laporan intelijen itu. Ia menatap foto-foto para korban, wajah-wajah muda, polos, penuh harapan. Kini mereka terbaring dengan tubuh berlubang dan mata kosong. Hutan Kirirom di Kamboja, 3 hari sebelum serangan. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon pinus tua yang menjulang. Di bawahnya, 5 bayangan bergerak tanpa suara, menyatu dengan tanah, semak, dan udara. Mereka adalah hantu-hantu hitam yang mengintai dari balik pepohonan, menunggu, mencatat, menakar peluang hidup dan mati. Reza, Dimas, Guntur, Rangga, dan Haris telah bertahan selama 72 jam di dalam hutan yang nyaris tak tersentuh manusia. Mereka tidur bergantian,
makan seadanya, protein bar militer dan air hujan. Setiap helaan napas dijaga sepelan mungkin, karena satu suara saja bisa menjadi akhir. Markas musuh berdiri kokoh tak jauh dari kaki bukit. Bekas rumah sakit jiwa yang dikelilingi pagar kawat berduri, drone lokal, dan 2 anjing penjaga. Di siang hari, kendaraan berpelat diplomatik masuk membawa koper besar. Di malam hari, jeritan kadang terdengar memantul dari dinding-dinding beton. Tangisan, rintihan, dan suara alat-alat bedah. Reza mencatat setiap waktu pergerakan. Dari pos pengintaian di pohon tinggi, Rangga mengintip lewat skop. Tiap pukul 3 pagi, ada pergantian tim jagal, gumamnya. Malam kelima, Reza menyusup sendiri untuk mencocokkan wajah korban dengan data DPO TKI. Ia merayap di saluran pembuangan hingga mencapai ruangan bawah tanah tempat penahanan. Di balik jeruji tua, Reza membeku. Seorang gadis, usia sekitar 19 tahun, duduk memeluk lututnya. Wajahnya sangat mirip Alin, adik Reza yang hilang 7 tahun lalu. "Alin," bisik Reza. Gadis itu mengangkat wajahnya, menangis. "Abang," entah itu benar Alin atau bukan. Tapi saat dia meraih tangan Reza, tubuhnya gemetar. "Besok mereka mau ambil ginjalku lagi." Langkah sepatu mendekat. Reza mundur dan menyelinap kembali keluar, air matanya bercampur lumpur. "Dia masih hidup," kata Reza malam itu. Atau mungkin bukan dia, tapi matanya bilang satu hal, mereka semua anak-anak kita. Guntur, Rangga, Dimas, dan Haris mengangguk. Mereka siap. Malam ke-6, mereka menyusup. Guntur menjebak generator. Saat listrik padam, mereka masuk lewat terowongan servis. Dalam 2 menit, 17 korban berhasil dibebaskan. Di ruang bedah, Reza menemukan lagi gadis itu. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Ia gendong sendiri gadis itu di punggungnya, melewati lorong sempit dan rentetan peluru. Pertempuran pecah di lorong bawah tanah. Guntur meledakkan ruang kontrol. Dimas melindungi korban dengan perisai baja. Rangga menembak musuh dari kejauhan. Haris menahan luka seorang korban sambil berteriak, "Jangan mati, kau akan pulang." Darah menggenang, tapi satu demi satu korban berhasil keluar. Helikopter dari Thailand mendarat di koordinat yang disepakati. Tim Bravo 90 naik dengan korban yang selamat. Di dalam heli, Reza menggenggam tangan gadis itu. "Namamu siapa?" "Putri." Reza menunduk. Bukan Alin, tapi matanya. Tetap mata adik yang hilang. Presiden Prabowo menyambut mereka di hanggar militer. Tak ada tepuk tangan, tak ada kamera, hanya pelukan.
Terima kasih telah membawa anak-anak kami pulang, bisiknya. Reza hanya menjawab singkat, "Belum semua, Pak. Masih banyak yang hilang. Dan misi mereka belum selesai."